Dahulu ada ulama salaf namanya Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain, atau dikenal dengan Ja'far as-Sadiq. Dia putra daripada Muhammad ibn Ali, atau dikenal dengan Zainul Abidin, dan dia adalah putra daripada Husain, dan Husain putra daripada Ali, dan Ali putra daripada Abi Talib. Artinya silsilah Ahlul Bait. Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ini, dia punya murid seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan dia adalah sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Satu hari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala sedang duduk bersama gurunya Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ini. Layaknya seorang murid kepada gurunya, maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, la akum hatta tuhaddithuni, saya tidak akan pergi dari tempat ini sampai engkau wahai guruku memberikan nasihat kepadaku. Qala, maka berkata Imam Ja'far ini, amma inni uhaddithuka wa ma kathratul hadithi laka bi khairin ya Sufyan. Ya Sufyan, bukankah aku telah banyak memberikan nasihat-nasihat kepadamu, nasihat-nasihat kebaikan, kurang cukupkah itu? Maka kemudian Ja'far ibn Muhammad ibn Ali al-Husain ini mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, memberikan 3 nasihat. Idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta baqa'aha wa dawamaha fa aqsir minal hamdi wasyukri 'alaiha. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadamu dan engkau berkehendak nikmat itu terus ada dan terus bertambah, maka perbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur. Artinya ucapkan alhamdulillah. Fa inna Allah azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau melakukan syukur, mengucapkan banyak kalimat alhamdulillah setiap mendapatkan nikmat, maka kau akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih untuk kalian. Jadi yang pertama, zikir yang pertama, nasihat Ja'far ibn Muhammad ibn Ali kepada Sufyan Ats-Tsauri, perbanyak ucapkan alhamdulillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa idza istabta'ta rizqa, kalau seandainya Allah takdirkan rizkimu lambat, kerja ini, dagang ini bangkrut, dagang itu enggak maju, usaha ini gulung tikar, lambat, maka kata Ja'far ibn Muhammad kepada Sufyan, fa aktsir minal istighfar, perbanyak ucapan astaghfirullah. Jadi kalau antum berniaga, berdagang, lisannya itu jangan lepas dari kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, sambil jualan begitu. Fa inna Allah azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara
Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Kukatakan kepada kalian, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena Dia zat yang maha pengampun. Dengan sebab istighfar itu Allah akan hujani kalian, dan Allah akan tambah harta dan keturunan kalian, dan Allah jadikan taman-taman yang rindang, dan Allah jadikan sungai-sungai yang bermanfaat untuk kalian. Lihat kata Allah, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah perbanyak harta kalian kalau memperbanyak istighfar. Berarti zikir yang kedua, perbanyak ucapan astaghfirullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain kepada Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, ya Sufyan, idza hazabaka amrun min sultanin aw ghairihi, apabila engkau tertimpa musibah yang sangat besar. Hazabahu amrun itu maksudnya perkara yang memberatkan bagi kehidupan kita. Ditimpa berbagai macam musibah, entah musibah kesehatan, entah musibah ekonomi, entah musibah dizalimi, disakiti, dan begitu seterusnya, baik dari penguasa yang menekan kita atau yang lainnya. Fa'aksir, maka perbanyaklah oleh engkau wahai Sufyan, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Fa innaha miftahul faraji wa kanzun min kunuzil jannati. Karena la haula wala quwata illa billah adalah kunci untuk membuka setiap kesulitan, dan dia adalah simpanan-simpanan surga. Berarti yang ketiga ucapan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua astaghfirullah, yang ketiga la haula wala quwata illa billah. Wa qala, kemudian berkata Imam Sufyan al-Thawri, thalathun wa ayyu thalathin, alangkah indahnya, alangkah agungnya tiga perkara ini. Maka kata Imam Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain, dia mengatakan, aqalaha wallahi Abu Abdillah waliyanfa'ahu Allahu biha wa bihi. Sungguh Sufyan telah cerdas, paham dengan kata-kataku, katanya. Semoga Allah memberikan manfaat dengan kalimat-kalimat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat yang lain, nasihat Ja'far ibn Muhammad kepada Sufyan al-Thawri, dia mengatakan, idza ja'aka ma tuhib, idza ja'aka ma tuhib, kalau datang perkara yang perkara itu sangat engkau sukai, datang kabar membahagiakan, datang harta membahagiakan, pokoknya apapun yang datang kepada kita dan itu membahagiakan kita, fa'aksir, perbanyak oleh engkau wahai Sufyan, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Wa idza ja'aka ma taqrahu, tapi kalau datang perkara yang kau tidak suka, kau benci, enggak mau dengar, enggak mau menerima, fa'aksir, maka perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Wa idza stabta'ta rizqa, tapi kalau rizkimu lambat, fa'aksir, perbanyaklah oleh engkau min istighfar, ucapan astaghfirullah, astaghfirullah. Baik, kita akan bentangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia sangat menghendaki tiga perkara: mendapatkan nikmat, dan kalau bisa nikmat itu bertambah, diluaskan rizki, dan kalau bisa diberikan kekayaan yang banyak.
Yang ketiga, dihindarkan dari musibah. Tidak tersentuh sakit, tidak ada masalah, hidupnya happy. Itulah manusia. Keinginan kita kan cuma 3 di dunia ini. Apa keinginan antum itu? Kecuali 3 perkara ini yang kita inginkan. Dapat nikmat, ya, nikmat apa saja. Istri nikmat, anak-anak nikmat, pekerjaan nikmat, kesehatan nikmat, bisa ke sana kemari nikmat. Nikmat itu banyak. Termasuk nikmat yang paling besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat redha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla, nikmat taubat, dan begitu seterusnya. Nikmat itu luas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, enggak mungkin kehitung. Saking banyaknya nikmat Allah itu. Dan manusia itu paling suka mendapatkan nikmat dan tidak suka mendapatkan azab. Manusia itu paling suka mendapatkan nikmat kan. Antum dipuji, senang. Antum dicela, enggak mau. Ya. Antum untung dalam jualan, senang. Antum buntung dalam jualan, tak mau. Memang tabiat manusia itu ingin mendapatkan nikmat. Dan kalau bisa nikmat itu tetap dan bertambah. Yang kedua, manusia itu ingin diluaskan rezekinya. Kalau bisa usaha apa saja untung. Buka ini untung, buka itu untung. Ini buka ini buntung, buka itu buntung lagi kan ya. Saya buntang-buntung aja kan. Tak maulah manusia itu. Dan manusia tak mau terkena musibah. Manusia itu tak mau, makanya kenapa kemudian orang baru menghargai kesehatan itu setelah dia sakit. Saya punya kawan satu orang. Dulu di masa mudanya dia tidak peduli dengan kesehatan. Makan sembarang. Kesana kemari menghabiskan uang poya-poya dan begitu seterusnya. Akhirnya sudah tua, umurnya sudah 60 sekarang. Penyakit banyak sekali, komplikasi di mana-mana. Bahkan setiap hari dia harus konsumsi obat. Kalau dia tidak mengonsumsi obat langsung pingsan. Baru dia terfikir, nasihati saya dan yang lainnya. Jaga kesehatan Ustaz gitu. Jaga kesehatan Ustaz. Kalau saya tahu setua ini seperti ini, tentu dulu akan saya jaga kesehatan. Orang itu baru tahu nikmat sehat setelah dia sakit. Jadi orang itu kan tidak mau ditimpa musibah itu. Mana ada orang mau kena musibah? Enggak mau. Orang itu ingin mendapatkan nikmat, diluaskan rezekinya, dia jauhkan dari musibah kan. Lah di sini ada solusi. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat dan nikmat itu didawamkan Allah, kalau kita ingin diluaskan rizkinya dan itu Allah luaskan rizki kita dan dijauhkan dari musibah, di sini nasihat siapa? Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain kepada Sufyan al-Thawri, lakukan 3 perkara, dawamkan 3 zikir. Pertama, kalau mendapatkan nikmat jangan diam saja, alhamdulillah. Yang kedua, kalau diuji usahanya masih gagal-gagal terus, berarti kurang istighfar itu orang itu. Dan yang ketiga, kalau kita dizalimi, disakiti, ada hal-hal yang tidak enak bagi kita, perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Pertama, ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu ucapan yang ajaib ikhwan, karena semua makhluk mengucapkannya. Tidak manusia, tidak jin, tidak malaikat. Bahkan semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini, kalau kita perdengarkan, Allah memperdengarkan tasbih mereka kepada kita, pasti kita akan mendengar mereka mengucapkan alhamdulillah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la yafqahuna walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu yang Allah ciptakan kecuali mereka bertasbih dengan cara apa? Bihamdi, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Tapi engkau tidak tahu tasbih mereka. Jadi kalau seandainya pintu ini diperdengarkan dia bertasbih, maka pintu ini akan mengucapkan alhamdulillah. Jika kipas itu diperdengarkan tasbihnya, maka kipas itu akan mengucapkan alhamdulillah. Jika karpet ini diperdengarkan kepada kita, dia sedang bertasbih, tentu kita akan mendengar karpet mengucapkan alhamdulillah. Dan begitu seterusnya. Jika antum mendengar suara ayam yang sedang bertasbih, tentu ayam itu akan mengucapkan alhamdulillah. Dan begitu seterusnya.
Jadi alhamdulillah itu ucapan yang semua makhluk mengucapkannya, karena di dalamnya adalah pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan alhamdulillah itu masuk kepada semua orang. Orang sehat mengucapkan alhamdulillah, orang sakit mengucapkan alhamdulillah, orang kaya mengucapkan alhamdulillah, orang miskin mengucapkan alhamdulillah. Coba saja antum tanya, datang kepada orang kaya, "Cemana kondisinya?" "Alhamdulillah, bisnis lancar Ustaz." Ya kan? Datang kepada orang miskin, "Cemana kondisinya akhi?" "Alhamdulillah, masih bisa makan." Tetangga tak bisa makan. Datang kepada orang yang sehat, "Cemana kondisinya?" "Alhamdulillah bi khairin." Sehat, olahraga, alhamdulillah. Datang kepada orang sakit, "Cemana kondisinya akhi?" "Alhamdulillah, masih hidup. Kemarin terpati." Gitu. Ucapan alhamdulillah ini dia masuk kepada semuanya. Dan ajaibnya adalah apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala? Dia mengatakan, "Ma min rajulin yara ni'matallahi alaihi fayaqulu alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat illa aghnahu Allahu wa zadahu min fadli." Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala? Tidaklah seseorang ketika dia melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepadanya, dia pun mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidaklah seseorang yang melihat nikmat Allah, antum diberikan kesembuhan, alhamdulillah. Berhasil dari operasi, alhamdulillah. Berniaga kemudian dapat untung, alhamdulillah. Apalagi kalau kita pandai ini bersyukur, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat kemudian kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya sempurnalah amalan-amalan saleh. Apa kata Hasan Al-Basri? Illa aghnahu Allah. Kecuali Allah akan memberikan kekayaan dan kecukupan kepadanya, wa zadahu min fadli, dan Allah akan tambah nikmatnya. Jadi kalau antum ya dapat istri satu, alhamdulillah, kira-kira ditambah kan? Ya. Kan la in syakartum la azidannakum, kalau engkau bersyukur ku tambahkan gitu. Ya, amin gitu. Bapak-bapak yang di atas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang di atas, yang ibu-ibu ya. Taib. Intinya bahwa lihat bagaimana Hasan Al-Basri mengatakan, kalau seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah, maka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Maka Allah akan cukupkan kehidupan kita dan Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Karena kalimat alhamdulillah ini kalimat yang mulia. Al-Quran dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Karena surah Al-Fatihah itu ayat yang pertama alhamdulillah. Bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah, kecuali dalam mazhab Syafi'i. Kemudian juga alhamdulillah kalimat yang dicintai Allah. Bagaimana tidak dicintai Allah? Kalimat itu pujian, antum aja dipuji suka. Walillahi masalul a'la. Maka Allah lebih utama lagi. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, Allah suka tuh. Bahkan kalimat alhamdulillah dianjurkan dibaca pada banyak tempat. Apabila antum melihat ada orang yang kecelakaan, mungkin akalnya kurang, gila lah dia. Ketika antum melihat orang gila, antum katakan apa? Alhamdulillah, bahwa aku tidak gila sih seperti dia. Ya. Ketika ada orang kecelakaan, brak gitu depan antum, mati satunya, satunya pula cacat permanen, kita katakan alhamdulillah. Jangan kedengaran orang yang kecelakaan marah dia.
apa pula aku kecelakaan? Kau bilang alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah aku tidak kecelakaan seperti dia. Allah masih menjaga aku. Ya. Jadi kata Nabi SAW, man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat orang yang diuji, ditimpa musibah, faqala, dan dia mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila illa ufiya min dzalikal bala. Kata Rasul, kalau kita melihat ada orang yang terkena musibah, kemudian kita katakan alhamdulillah, zat yang telah memberikan kesehatan kepadaku, ya, mimma btalaka bihi, di mana ujian tidak diberikan kepadaku dan justru kepada orang lain, dan telah memberikan keutamaan kepadaku dari kebanyakan manusia, kecuali orang ini akan dijauhkan dari bala. Jadi kalau antum melihat orang yang kena musibah, alhamdulillah saya tidak seperti dia, maka kita akan dijauhkan dari bala. Ya tentu juga setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian juga disyariatkan ketika habis bersin, alhamdulillah. Kalau antum bersin alhamdulillah, kan begitu, maka dijawab yarhamukallah, karena bersin itu menghilangkan penyakit. Alhamdulillah Allah berikan bersin. Kemudian juga dibaca setiap solat. Selepas antum solat ada zikir, kan, baca alhamdulillah 33 kali. Kemudian juga dibaca setelah makan dan minum, antum membaca alhamdulillah. Bahkan ketika antum bangun dari tidur, antum pun juga mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah masih dihidupkan. Betapa banyak orang tidur gak hidup lagi. Ketika kita dibangunkan, alhamdulillah masih hidup. Ya, cubit dulu, masih sakit, masih hidup berarti. Masih bisa beramal lagi maksudnya. Kemudian juga alhamdulillah dibaca ketika hendak tidur. Ma'asyiral muslimin, sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu an, apabila dia masuk pasar, kemudian dia mengatakan fala yalqu ahadan min ashabihi illa wa yas'aluhu. Umar itu kalau masuk pasar, tidak ada satupun orang di pasar kecuali ditanya, kaifa haluk, bagaimana kondisimu? Maka semua yang ditanya seperti itu akan mengucapkan alhamdulillah, kan begitu. Kata Umar, ini yang aku mau, engkau mengucapkan kalimat itu, katanya. Ini yang ku mau, karena ucapan itu akan dicatat dalam catatanmu di hadapan Allah, dan akan memberatkan timbangan kebaikanmu, dan akan menjadikan kau bahagia kelak pada hari kiamat, kata Umar. Tuktab fi sahifatika wa tudha fi mizani hasanatika fatafrahu biha yaumal qiyamah. Kalau engkau mengucapkan kalimat itu, kata Umar, itu adalah kalimat terbaik dalam catatanmu, dan itu yang bisa memberatkan timbangan di hadapan Allah, dan engkau akan bahagia dengan kalimat itu. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis, walaupun sebagian ulama mendhaifkan riwayat ini, tapi ada juga yang mensahihkan, karena hadis ini sahih ala syarti Muslim. Awal ma yud'a ilal jannati alladina yahmadullaha fi sarra'i wal dharra. Manusia yang pertama kali dipanggil masuk surga. Jadi ketika manusia berjubel di pintu-pintu surga itu, maka Rasulullah SAW orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, dan dia membuka pintu surga. Maka dari manusia yang berada di luar surga itu, yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke dalam surga adalah orang yang banyak memuji Allah, baik dalam kesendirian ataupun dalam terang-terangan. Banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apa kata beliau dalam kitabnya Jala'ul Afham? Wa ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humul hammadun yahmaduna Allah ala sarra'i wa dharra, wa salatu ummatihi muftatahatun bilhamdi, wa khutbatuhu muftatahatun bilhamdi, wa kitabatuhu muftatahatun bilhamdi,
wa biyadihi lawa'ul hamdi yaumal qiyamah wa lamma yasjudu baina yaday rabbih lisyafa'ati wa yu'dhan lahu fiha yahmadu rabbahu bimahamidi yaftahuha alaihi hina idzin. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala? Umat Muhammad adalah umat yang banyak memuji Allah. Jadi umat Rasul adalah umat yang banyak memuji Allah. Mereka memuji Allah baik dalam kondisi senang ataupun susah. Dan solat umatnya, maksudnya solat 5 waktu, dimulai dengan kalimat alhamdulillah dalam doa iftitah, ya. Dan setiap khutbahnya juga dimulai dengan alhamdulillah, innal hamdalillah. Bahkan para ulama ketika mencatat kitab juga dengan memulai dengan alhamdulillah. Bahkan nanti Rasul akan membawa bendera alhamdu yaumal qiyamah pada hari kiamat, ketika dia sujud di hadapan Allah untuk meminta syafaat, kemudian diberikan syafaat, maka Nabi SAW akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa jangan lepaskan kalimat alhamdulillah. Ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, idza ra'a ma yasurruhu, kalau engkau melihat sesuatu yang membuat engkau senang, maka ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi wa idza ra'a ma yakrah, kalau engkau melihat sesuatu yang engkau tidak suka, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Dibedakan lafadznya. Kalau nikmat alhamdulillah, alhamdulillah bi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi kalau kita melihat yang tidak kita sukai, mungkin berupa musibah, maka kita katakan alhamdulillah ala kulli halin. Begitu cara bacanya. Maka kalau kita terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat Ja'far, Imam Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, apabila engkau melihat nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadamu dan engkau ingin nikmat itu tetap dan bertambah, maka ucapkan alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, apabila lambat rizkimu, usaha ini tidak maju-maju, usaha itu juga tidak maju-maju, buka ini bukan bentang tikar gulung tikar, pokoknya susah mau dapat rizki itu susah, ya. Maka kata Hasan Al-Basri, kata Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain kepada Sufyan Ats-Tsauri, fa'aktsir minal istighfar, perbanyak oleh kalian membaca istighfar, astaghfirullah. Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu, seorang sahabat Rasul, dia mengatakan, kana lana amanani dhahaba ahaduhuma wa huwa qaulur rasul fina wa baqiyal istighfar ma'ana fa idza dhahaba halakna, kata dia. Ketika beliau Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an memberikan catatan kepada surah Al-Anfal ayat 33, apa bunyinya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad hidup di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tidak mengazab sebuah kaum kalau Nabi hidup di situ, dan Allah tidak mengazab sebuah kaum kalau kaum itu rajin beristighfar. Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu, dia mengatakan, kami memiliki dua keamanan. Yang pertama keberadaan Nabi, dan yang kedua tetapnya istighfar. Apabila dua-duanya hilang, hancurlah kami. Sekarang keamanan itu tinggal satu, karena kita tidak hidup di zaman Nabi.
Kalau kita hidup di zaman Nabi, kita akan mendapatkan keamanan karena Nabi hidup di tengah-tengah kita. Tapi Nabi sudah meninggal. Berarti hilanglah keamanan yang pertama. Berarti tinggal keamanan yang kedua. Apa itu? Istighfar. Selama kita istighfar, maka kita aman. Aman dari azab Allah, aman dari siksa Allah, aman dari musibah, aman dari segala-galanya. Dan keamanan itu nikmat Allah terbesar. Nikmat aman itu nikmat Allah terbesar. Makanya amanah diambil dari kata-kata aman, karena dengan amanah itu terciptalah keamanan. Orang kalau hilang amanah, menjadi khianat, suami enggak aman sama istrinya. Istri kemana pusing dia, enggak aman. Ya, nanti terbalik juga, suami kemana istri juga tak aman, karena hilang amanah. Ya kan? Orang tua tidak aman dengan anaknya karena hilang amanah. Rakyat tidak merasa aman dengan pemimpinnya karena hilang amanah. Dengan tetangga tidak merasa aman karena tidak amanah. Kan begitu ya? Jadi keamanan itu sesuatu yang menenangkan hati. Makanya amanah diambil dari kata aman, karena kalau tegak amanah pasti aman. Akan merasa aman kalau orang amanah semuanya kan. Ma'asyiral muslimin, rumah antum tinggal apa-apa enggak ada yang nyuri kok. Semua amanah. Tapi kalau lingkungan itu tidak aman, banyak pencuri Ustaz. Kerjasama dengan satpamnya pula, enggak amanah. Pusing kita ini, mau pergi aja pusing kan, padahal sudah digembok, sudah diteralis lagi kan rumahnya itu, tetap juga taburi garam. Jadi ada orang kalau sudah tidak aman tuh seperti itu, was-was hidupnya kan. Lah salah satu mendapatkan keamanan itu adalah dengan cara memperbanyak istighfar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah di antara fungsi istighfar yang dinasihatkan oleh Imam Ja'far kepada Sufyan Ats-Tsauri ini adalah apabila telat rizkimu, maka perbanyak istighfar. Apa kata Hasan Al-Basri dalam ucapan beliau? Aktsiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aina ma kuntum fa innakum ma tadrun mata tanzilul maghfirah. Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar kalian itu, baik di rumah-rumah kalian, baik di tempat-tempat kumpul kalian, entah di pekerjaan, entah di pasar, entah terserah di mana saja, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian, dimanapun kalian berada, perbanyak istighfar. Karena kita tidak tahu di mana tempat Allah menurunkan ampunan itu kan kita tidak tahu. Boleh jadi kita istighfar di masjid tidak diampuni, tapi istighfar di jalan diampuni pula karena keikhlasannya. Boleh jadi ketika baca istighfar Allah tidak mengampuni di jalan, di pasar pula karena keikhlasannya, di situ pula ampunan turun. Kita tidak tahu. Dan ampunan turun itulah diiringi dengan apa? Dengan rizki yang akan dibuka dalam kehidupannya. Apabila turun ampunan, berarti barokah akan disebar, rizki akan dibuka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Sebab istighfar itu Allah akan perbanyak harta dan keturunan kalian. Makanya dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Abi Dawud, Rasul mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa bi kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, kata Rasul, maka Allah akan berikan jalan keluar di tengah-tengah kesempitannya. Allah akan berikan kebahagiaan di tengah-tengah kesedihannya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Lihat bagaimana istighfar ini luar biasa, mencarikan jalan keluar, memberikan kebahagiaan
memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau menggabungkan dua-duanya, ikhwan. Antum gabungkan ucapan alhamdulillah dengan ucapan astaghfirullah. Oh, mantap lagi. Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in mengatakan, jadi satu hari dia menyewa seorang pekerja, hamal, tukang bawa-bawa. Pemanya antum punya barang, nanti tolong bawakan, kita kasih duit, apa namanya, porter ya kalau di pelabuhan, atau pokoknya gitulah ya. Jadi kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika pekerjanya ini membawakan barang dia dari pasar ke rumahnya dan dia di sampingnya sambil jalan, maka Hasan Al-Basri mendengar ini yang membawa barang ini selalu mengucapkan alhamdulillah astaghfirullah, alhamdulillah astaghfirullah, alhamdulillah astaghfirullah, dari pasar sampai rumah, enggak berhenti ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini heran, kemudian bertanya kepada orang ini, kenapa engkau mengucapkan dua zikir itu, alhamdulillah astaghfirullah, alhamdulillah astaghfirullah ya. Fa ajab, maka dia menjawab, adapun dia mengatakan, ana fi hayati kulliha ma Allah baina amrayn. Ya Imam, saya akan usahakan dalam kehidupanku bersama Allah dengan dua perkara ini. Dia mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, saya sudah bernazar dalam hidupku, tidak mungkin aku lepas dalam hidupku dengan dua perkara ini, alhamdulillah dan astaghfirullah. Kenapa? Ni'matun lillahi alayya tastahiqqu minni alhamdu wa taksirun fi haqqi rabbi yastahiqqul istighfar. Kenapa demikian? Karena kau tahu wahai Imam, Allah sudah banyak memberikan nikmat kepadaku, banyak sekali. Coba antum ngaca, di dalam mata kita ada nikmat bisa melihat, di dalam lisan kita ada nikmat bisa bicara, bisa menelan, bisa makan, dengan telinga bisa mendengar. Banyak nikmat Allah tuh. Dan aku tidak bisa membalas nikmat itu kecuali dengan syukur. Makanya aku ucapkan alhamdulillah. Tetapi dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadaku, aku tahu diri, aku ini masih kurang untuk bersyukur. Boleh jadi banyak larangan-larangan yang dilanggar, makanya aku perbanyak astagfirullah. Makanya aku ucapkan alhamdulillah astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah. Kan enak tuh. Satu sisi alhamdulillah karena bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kebaikan Allah berikan nikmat sementara kita ini tidak bisa membalasnya. Dan banyak pula larangan-larangan yang dilanggar kita. Dengan apa caranya coba? Perbanyak istighfar. Makanya Nabi SAW setiap hari mengucapkan astaghfirullahaladzim itu sampai 70 sampai 100 kali itu. Artinya mengucapkan astaghfirullah itu tidak mesti harus kita punya dosa, tidak. Membiasakan bertobat, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihatkan seperti itu, karena ini bisa membuka rizki. Ya, antum yang baru buka usaha atau sudah lama usahanya, ya kan, dan supaya rizkinya terus dilapangkan, dibanyakkan, diluaskan, maka terus sambil jualan, sambil dagang, sambil usaha, lisannya mengucapkan alhamdulillah astagfirullah. Ini yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, di mana Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain menasihati Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, idza hazabaka amrun min sultanin aw ghairihi. Kalau ada masalah berat bagi hidupmu, kau ditekan dengan penguasa, kau disakiti orang lain, banyak ujian yang menimpamu, macam-macam pokoknya, entah kesehatan, entah ekonomi, entah keluarga, pokoknya banyaklah ujian. Fa'akthir min la haula wa quwata illa billah. Perbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Kenapa? Kalimat ini ikhwan
adalah kalimat yang Abi Darda radhiyallahu an senantiasa diperintah Rasul untuk membacanya setiap hari. Kata Abi Darda radhiyallahu an, amarani khalili bisab'in. Kekasihku, maksudnya Nabi, telah berwasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan 7 perkara. Apa itu? Hubbul masakin, mencintai orang miskin. Kemudian melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Capek melihat ke atas itu. Ya kan, pegal kan kalau melihat ke atas kan. Lihat ke bawah. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk bersilaturahim. Walaupun orang yang kita silaturahim dia pergi, meninggalkan kita. Kemudian yang keempat, jangan meminta-minta. Kemudian yang kelima, mengatakan yang hak walaupun pahit rasanya. Kemudian yang keenam, jangan takut celaan kecuali kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, wa amarani an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah fa innahunna min kanzi tahtil arsy. Dan Rasul memerintahkan untuk terus membaca la haula wala quwata illa billah, karena itu adalah simpanan yang ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, alias simpanan surga. Kenapa kalimat ini kalimat ajaib, ikhwan? La haula wala quwata illa billah ini. Bahkan kalau kita mendawamkan kalimat ini, orang sakit pun bisa sembuh. Orang sakit bisa sembuh. Ini obat loh, ucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Orang malas jadi semangat. Ya. Kemudian orang yang kalah perang bisa jadi menang. Kemudian orang yang ahli maksiat akhirnya berubah menjadi taat. Karena begini, kita sering membahas tauhid kan. Bahkan di antara kita mungkin pernah belajar kitab tauhid, Antausul Salasa, Taqwaidul Arba, pokoknya kitab-kitab tauhid lah. Kitab-kitab tauhid yang dipelajari oleh ustadz-ustadz kita ini, itu sebenarnya teori. Kebanyakan bicara masalah teori. Oh, tauhid terbagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Uluhiyah ini, rububiyah ini, asma sifat ini. Kemudian mentafsirkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya 1, 2, 3. Ini kan teori, pengetahuan, teori kan. Tetapi ketika antum mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, ini namanya praktek. Antum sedang mempraktekkan tauhid. Ketika antum kemudian terus lisannya tidak lepas dengan kata-kata la haula wala quwata illa billah, artinya Anda sedang mempraktekkan tauhid. Ya. Dengan lisan kita sedang mempraktikkan tauhid, dan dengan hati kita sedang mempraktikkan tauhid yang berupa afdalut tauhid at-tawakkul, tawakal. Karena kalimat la haula wala quwata illa ini gabungan dari 2 kata. Iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud, dan juga ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Satu sisi kita menyandarkan ubudiyah kita kepada Allah, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, tauhid. Tapi sisi lain kita mengakui bahwa memang tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat pertolongan, tidak ada tempat bersandar kecuali kepada Allah. Siapa lagi? Karena kalimat ini adalah kalimat yang bisa merubah segalanya, dari yang lemah kepada yang kuat, dari yang tadinya sulit untuk melakukan ketaatan karena gemar maksiat akhirnya jadi taat, dari malas ke semangat, dari kalah ke menang, dari macam-macam, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang syekh bercerita, ikhwan. Ada seorang syekh bercerita di Riyadh. Jadi ada seorang tujar di Riyadh itu, seorang pedagang, dulunya sukses. Ya, pedagang sukses. Allah takdirkan pedagang ini bangkrut sabangkrut-bangkrutnya. Habis modalnya, hutang di mana-mana. Akhirnya kepikiran, sakit pula dia. Kan begitu orang yang bangkrut. Stres, akhirnya kemudian sampai kepada sakit. Kemudian dia datang kepada salah satu masyayikh.
kepada salah satu ulama yang ada di sana, meminta nasihat gitu ya. Apa yang harus dia lakukan, amalan apa yang harus dia amalkan. Datanglah dia kepada salah satu ulama. Akhirnya sang ulama pun berikan nasihat, cobalah kau memulai lagi bisnismu, tetapi jangan tinggalkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Betapa hebatnya manusia tetap lemah di hadapan Allah. Betapa kayanya manusia tetap miskin di hadapan Allah. Minta kepada Allah. Akhirnya kemudian orang ini memulai usahanya. Setiap hari lisannya tidak pernah lepas la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Pagi, siang, malam terus, Masya Allah. Akhirnya Allah kembalikan kekayaannya. Lambat laun bisnisnya hidup lagi, penyakitnya hilang, sehat lagi. Bahkan ada kisah lagi juga, ada seseorang yang terkena kasus, dia itu posisinya dizalimi. Akhirnya kasusnya sampai ke mahkamah, ke pengadilan. Dia di pihak yang benar, tapi dia dizalimi. Akhirnya dia coba menyewa pengacara ini, pengacara ini, pengacara ini. Pengacara dia kalah juga. Terkadang ikhwan, belum tentu yang benar itu menang kan gitu. Karena dalam dunia pengacara bukan yang menang itu yang benar, tapi yang pandai ngomong. Kalau pandai ngomong kan gitu ya, dia menang. Pandai memutar pasal-pasal karet bukan? Ada pandai menang tuh, bayar saksi pandai menang. Padahal dia tidak benar. Jadi akhirnya dia itu sudah kepepet gitu ya. Dia di pihak benar tapi kok kemudian dipojokkan terus dalam mahkamah itu. Dengan pengacara lawannya, datanglah dia kepada salah seorang syekh, meminta nasihat, gimana caranya supaya saya menang dalam perkara, karena saya di pihak yang benar. Maka syekh itu atau ulama, sang ulama pun memberikan nasihat, perbanyaklah ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ingat, sehebat apapun hakim, tetaplah hakim. Dia manusia, dia lemah. Allah jauh lebih kuat dibandingkan dia. Betapa hebatnya sang pengacara, ngomong sana sini, tetaplah dia manusia, dia makhluk yang lemah. Allah lah yang kuat. Perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Akhirnya dia terus membaca sampai setiap persidangan, akhirnya datang keajaiban. Allah singkap siapa yang benar, siapa yang salah. Kekuatan siapa yang menyingkap itu kalau bukan kekuatan Allah? Itulah la haula wala quwata illa billah. Makanya kalimat ini dianjurkan dibaca di banyak tempat karena saking agungnya. Seperti kalau antum keluar dari rumah, antum membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau antum baca seperti itu, kata Rasul, hudita wa kufita wa wukita fatatanaha lahu syayatin, katanya. Engkau akan dicukupi rizkinya hari itu. Engkau akan diberikan hidayah. Engkau akan dijaga, setan gak akan menyentuhmu. Ya. Kemudian juga dibaca ketika bangun dari malam hari. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau mengajarkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Maka siapa yang membaca doa ini maka akan diampuni dosa-dosanya, kata Rasul. Terkadang juga dibaca ketika menghadapi lawan. Ya, tadi antum kalau melawan di persidangan, ya kan, antum ini ada kasus. Ini hari ini sidang nih. Nanti jam 1 sidang. Dari malam tuh antum bacakan la haula wala quwata illa billah terus sampai ke persidangan. Ya, tidak ada daya kekuatan Allah yang berkuasa, bukan hakim, bukan pengacara, bukan saksi. Allah yang berkuasa. Boleh jadi sebab itu Allah bolak-balikan tuh hati si hakim itu. Yang tadi sudah disogok dibalikan sogokannya, bisa saja. Atau kepleset ngomong, kan nggak tahu, ya kan? Itu bisa kita gunakan untuk itu. Makanya yang semakna dengan kalimat ini adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu kan sama dengan la haula wala quwata illa billah. Dan itu yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dilempar kepada api, kan Allah selamatkan. Bahkan ketika mendengar azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita juga mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika indal qurubat, antum ditimpa banyak masalah, banyak kesulitan, ya, tidak bisa keluar dari kesulitan itu, rasanya kiamat. Jangan diam saja,
jangan mengeluh kepada manusia, apalagi mengeluh kepada Facebook dan juga TikTok kan gitu. Keluhkan kepada Allah, perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, karena dia adalah simpanan surga. La haula wala quwata itu simpanan surga. Bayangkan malaikat pemikul arsy. Siapa duluan yang diciptakan arsy atau malaikat pemikul arsy dulu? Allah ciptakan arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Setelah Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan yang memikulnya malaikat. Setelah malaikat diciptakan, malaikat tengok arsy, mak besar kali, cemana saya ngiping-ngikul katanya. Tak mungkin ya Rabb, arsy sebesar ini kami pikul. Nah, dalam ciptakan berapa? 8 malaikat pemikul arsy kan. Dalam Quran disebutkan tsamaniyah 8. Semua 8 malaikat nyerah. Tak bisa ya Rabb, arsy ini terlalu besar, kami tidak kuat. Maka Allah mengatakan, katakan oleh kalian la haula wala quwata illa billah. Maka ketika 8 malaikat pembawa arsy ini mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba datang kekuatan. Dan antum tahu besarnya malaikat pemikul arsy, kakinya di dasar bumi, badannya menjulang sampai ke langit ke pertama, kedua, ketujuh, sampai melewati sorga, sampai tanduknya memikul arsy. Sebesar itulah malaikat arsy itu. Dan dia akan tetap memikul sampai kiamat dibangkitkan. Siapa yang berikan kekuatan memikul arsy? Allah. Maka dari sini kalimat ini bisa menyembuhkan penyakit. Bisa juga memberikan semangat bagi yang lemah. Karena ada orang yang kemudian putus asa hidupnya, karena ini gagal itu gagal, ya kan? Akhirnya stres. Ketika stres bingung, ketika bingung lemah badannya. Maka siapa yang melazimkan dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, dan itu tauhid yang sempurna, maka insyaallah dengan lafaz la haula wala quwata illa akan mendatangkan keajaiban-keajaiban itu. Maka sebagai penutup sekali lagi saya ulangi, kehidupan manusia tidak lepas daripada nikmat, rizki dan musibah. Kalau ingin ditambah nikmatnya, diluaskan rizkinya, dijauhkan dari musibah, ucapkan 3 zikir. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah.